Pemirsa, selain kesenian reog, Kabupaten Ponorogo ini memiliki daya tarik dalam sisi pariwisata. Di lereng Gunung Wilis sebelah barat ada potensi wisata yang sangat terkenal dan menjadi andalan Kabupaten Ponorogo, apalagi kalau bukan Telaga Ngebel. Nah, di tahun 2023 ini pemerintah Kabupaten Ponorogo akan melakukan face off Telaga Ngebel agar lebih cantik dan untuk menarik minat wisatawan untuk datang ke Telaga Ngebel. Ada wahana tambahan, kemudian ada juga infrastruktur pendukung yang nanti akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Apa saja? Kita akan membahasnya dalam program Ngopi Ngobrol Pinter. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber, di mana ini wah view-nya bagus banget ya Pak. Alami, indah, pemandangannya menawan begitu. Udaranya juga sejuk ya Pak ya. Baik, dan beliau ini adalah yang pertama Pak Puryono, Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo yang membidangi mengenai pariwisata juga ya Pak ya. Iya, termasuk di dalamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Dan yang kedua ada Bapak Yuda Slamet Sarwaedi, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. Apa kabar Pak Yuda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sekali. Ya. Ini Pak Yuda ini merepresentasikan Kabupaten Ponorogo banget loh Pak. Hari ini Pak, betul. Pak, ini kita membahas mengenai pembangunan Telaga Ngebel nih. Kira-kira Telaga Ngebel mau dibawa kemana? Face off-nya nanti akan seperti apa? Tapi sebelumnya gambaran kepada masyarakat mungkin yang sudah lama rindu akan Telaga Ngebel begitu. Mungkin ada pemirsa yang ada di rumah asalnya dari Ponorogo sudah lama tidak ke Telaga Ngebel. Gambaran Telaga Ngebel saat ini seperti apa? Ke Pak Yuda dulu Pak, monggo. Jadi Ngebel ini destinasi idola, destinasi pariwisata idola yang ada di Ponorogo ya. Tentunya siapapun orang Ponorogo yang nenek moyangnya Ponorogo ketika ingin mengunjungi Ponorogo pasti ke Ngebel. Betul, mampir ke sini. Iya, mampir ke Ngebel. Iya. Kemudian secara historisnya ya, Ngebel dengan cerita rakyat bahwa Ngebel ini ada sebuah cerita terkait dengan Baru Klinting dan sebagainya. Ya, legendanya ini ya, melekat Pak. sekali ya, melegenda masyarakat ya. Ada legenda masyarakat. Ini tentu sesuatu yang menarik dan tidak terdapat di tempat lain atau kabupaten lain. Oleh karena itu ini adalah potensi pariwisata yang mana harus kita tata, harus kita percantik. Ngebel tidak hanya boleh seperti ini saja. Sekarang ini masyarakat Ponorogo ingin hidup dari sektor pariwisata, ingin sejahtera dari sektor pariwisata. Bukankah begitu Pak Pur? Iya, itu konsepnya memang konsepnya Pak Bupati termasuk program unggulan. Ini kan salah satu di antaranya untuk mengembangkan pariwisata. Pak, kalau kita melihat kondisi Telaga Ngebel saat ini, bedanya dari yang zaman dulu apa kira-kira Pak? Ke Pak Yuda dulu monggo. Jadi Ngebel beberapa tahun yang lalu memang belum ada sentuhan, artinya belum ada keseriusan bagaimana Ngebel ini adalah sebuah destinasi yang diidolakan, destinasi yang selalu dikunjungi, dan kita hanya menyajikan karena karunia alam atau karunia daripada karunia Tuhan lah. Danau seperti ini luasnya itu hampir 5,7 kilometer ya keliling ini, sudah cukup untuk capek lah keliling ini. Ini sangat luas sekali. Betul. Dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Hari ini kita mulai bersolek. Hari ini tahun 2022 ini dengan visi misi besarnya Kang Bupati ya tentunya, Kang Sugiri Sancoko, bahwa pariwisata adalah visi misi besar beliaunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita harus membuat magnet di Telaga Ngebel ini. Telaga Ngebel harus kita percantik, Telaga Ngebel harus kita face off. Kemudian untuk yang pertama ini kita mencoba untuk ada sentuhan, kita memberikan satu wahana baru, yaitu water fountain. Water fountain. Nah, dan ini impact-nya sekarang sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik. Kalau Pak Puryanto sendiri ini melihat adanya water fountain sekarang ya Pak ya, yang terkenal sekali di Telaga Ngebel ini, bagaimana melihatnya Pak? Apakah memang bisa menjadi magnet untuk wisatawan datang ke Telaga Ngebel saat ini Pak? Jadi memang apa yang disampaikan Pak Yuda, Pak Kepala Dinas ini memang benar.
Ngebel ini sebagai salah satu wisata alam yang menjadi tujuan utama di Ponorogo. Ini kan selama ini masih sangat alami, belum istilahnya belum ada inovasi yang cukup signifikan. Padahal selama kami di Dewan ini wacana itu sudah lama ya. Bagaimana mengembangkan ngebel, tapi masih wacana dan wacana. Sebatas terus, wacana. Sebelumnya ya Pak ya. Sebelumnya. Dan itu sudah sangat lama sekali. Artinya keseriusan Pak Pur ya? Betul. Jadi Keseriusan, ya. kebetulan saya di anggota DPRD itu periode pertama saya di Komisi D yang membidangi Kesra, yang termasuk di dalamnya juga pariwisata ini. Ya, memang baru kali ini ya, ada langkah konkret yang serius untuk mengembangkan dengan apa ya, membuat inovasi di samping telaga yang tadi ngentikane Pak Kepala Dinas ini sebuah anugerah karunia Tuhan. Ya. Sekarang sudah ada pengembangan faktor pendukungnya untuk inovasi agar semakin menarik para wisatawan. Dan ini memang luar biasa dengan adanya masih sentuhan awal kan ini yang untuk menambah mempercantik ini dengan apa? Water fountain? Ya, ini yang informasi yang kami dengar pengunjung luar biasa kalau malam. Yang sebelumnya memang kan biasanya cuma Sabtu pagi, siang, Ahad pagi, siang. Sekarang tidak hanya sebatas pagi. Baik, malam sekarang Telaga Ngebel sudah ramai karena ada wahana baru. Ngebel tidak akan pernah tidur. Baik. Jadi ini salah satu inovasi dari pemerintah begitu ya. Dengan adanya water fountain, kalau pemirsa mungkin ada yang belum datang ke sini begitu ya, ada water fountain ini pada malam hari ya Pak ya, khususnya pada malam Minggu begitu. Baik. Khususnya pada malam Minggu ya Pak ya, ini baik. Ada tapi itu tidak hanya malam Minggu, tidak hanya malam Minggu aja itu ya. Iya, itu tidak hanya malam Minggu. Gitu, iya. Dan belum ada eventnya juga Pak. Ya. Wah, luar biasa. Hanya saja memang kebetulan kalau malam Sabtu, malam Ahad itu kan mungkin libur, weekend. Waktunya itu liburan. yang memang lebih ramai dibandingkan daripada hari-hari sebelumnya. Baik, jadi terbukti dengan adanya wahana baru tersebut bisa menyedot wisatawan untuk datang ke Telaga Ngebel tidak hanya pagi hari saja, malam hari sekarang sudah ramai begitu ya. Nah, Pak, kabarnya ini ya ada pembangunan infrastruktur lagi yang akan dibangun di Telaga Ngebel. Apa Pak Yuda mungkin silakan. Jadi kita ini bertahap ya, ya Pak Pur ya. Betul. Jadi kebijakan pembangunan ini tidak hanya selesai di pemerintah saja atau di Dinas Bud Parpora saja. Memang harus ada sinergi, keterlibatan dari semua pihak, terutama dari beliaunya ini, dari DPRD. Ya, dukungan dari Tentu DPRD. harus dukung kita ya. Kita harus kita betul-betul memang harus bergandeng erat, berjabat erat, Untuk bergerak cepat ya. kepentingan memajukan pembangunan, untuk kepentingan masyarakat, DPRD senantiasa mesti siap untuk membackup kebijakan pemerintah daerah. Baik. Jadi pembangunan apa yang nanti akan dilaksanakan ini Pak? Jadi yang sudah kita lakukan, kemarin kita mencoba atas kebijakan kolaborasi bersama ya. Kalau kita ngomong ngebel itu artinya itu bukan karya dari pemerintah saja. Ide inisiasi tetap dari kepala daerah, yang mana adalah Kang Bupati Sugiri Sancoko yang antusias sekali terhadap bagaimana memperhatikan budaya dan pariwisata ini. Karena sekali lagi masyarakat Ponorogo, pemerintah ini mempunyai keinginan hidup dari sektor kepariwisataan. Coba kalau kita lihat, kalau kita mencoba ingin hidup dari sektor pertambangan, pertambangan tentu tidak bisa menyelesaikan karena apa? Justru dengan adanya penambangan yang secara besar-besaran, impact-nya masyarakat sudah mulai protes, jalannya rusak. Betul sekali. Kemudian PAD-nya nggak seberapa, kita nggak bisa hidup berlama-lama dengan sektor itu atau menggantungkan. Kemudian kalau dari sektor industri, kita nggak mungkin kita mau menarik seperti Ngoroyang Sidoarjo, Ngoroyang di Mojokerto, kemudian kita boyong ke Ponorogo, kita sudah kehabisan lahan. Geografis kita dari pegunungan tidak memungkinkan untuk itu. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian bagaimana menata Ponorogo ini sebuah kota yang kaya akan budaya, kota akan pemandangan alam yang sangat indah tentunya seperti Ngebel ini. Kemudian kita juga akan memberdayakan masyarakat ini tentunya melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini coba sekarang tadi Mbak Lista menanyakan berapa sekarang kalau kita ngomong PAD. Pak Pur tadi sudah menyampaikan kunjungan kita meningkat drastis. Kalau hari-hari biasa kita ini cuma dikunjungi everyday seperti ini, kita hanya dikurungi tidak kurang lebih dari 250 orang. Kemudian pada saat high season atau weekend, Sabtu dan Minggu, kita tidak lebih dikunjungi dari 1000 orang. Sekarang ini PAD kita
Ini per hari kemarin pada saat ada event, tahun baru kemarin Ya. kita nembus sampai 145 juta coba. Satu hari. Satu hari. Satu hari Pak, luar biasa. Ini saya buka aja 145 juta ini saya Baik, sampaikan. baik. Dari hari-hari biasa weekend kemarin biasanya kita hanya mencapai 10 juta, 12 juta. Pada saat weekend kita bisa tembus 45 juta, 50 Baik. juta. Sekarang sudah by system, kita sudah kelola tata kelola data untuk tiketingnya sudah by system computerized sewaktu-waktu berapa hari ini yang berkunjung sewaktu-waktu kita bisa melihatnya. Langsung bisa dimonitor ya. Langsung kita bisa melaporkan ketika Bapak Dewan ini menanyakan berapa kunjungan hari ini dapatnya duitnya berapa, sekarang sudah online. Oh baik. Tata kelola yang seperti itu. Kemudian impact-nya masyarakat. Itu PAD kan kita setor ke daerah Pak Pur ya? Ya. Masuk ke Kasda baru kita perbincangkan, kita rencanakan untuk pelaksanaan pembangunan, itu kan PAD. Ya. Impact kepada masyarakat coba. Masyarakat itu dulu PKL yang ada di depan dermaga, KP, kemudian yang ada di depan dermaga, warung PKL itu dulu sehari cuman dapatnya kalau high season weekend itu ya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Sekarang ini mereka per hari kemarin mereka sambatnya apa? Kecapean, Pak. Sambatnya. Melayani. Sambatnya kecapean. Karena Jadi ramai melayani ya, Pak, mulai ya? jam 7 sampai jam Oh, 11 baik. sampai jam 11 malam kita Ya. masih nongkrong. Dulu jam 7 sudah close. Ya. Sampai jam 11 malam mereka harus melayani, tapi nggak apa-apa karena ini yang namanya impact daripada wisatawan. Karena kunjungan yang kita harapkan kan kunjungan Betul. berbondong-bondong ke Ngebel. Betul. Ya, sehari mereka dapatnya berapa? Coba iseng tanya. Dapat berapa? Mbak, gelek sepi seperti ini, ya, kalau rame, season itu biasanya mereka Sabtu atau Minggu. Itu kemarin kita pernah coba nanya itu antara 3,5 juta sampai 5 juta. Luar biasa, baik. Ini. Baik, jadi ini ada hubungan antara keseriusan pemerintah untuk mengembangkan Telaga Ngebel dengan peningkatan perekonomian Ekonomian, warga, ya. khususnya para Iya. pedagang yang Betul. ada di Telaga Ngebel. Sekitar begitu sini, ya. iya. Baik. Nah, nanti ada apa ya pembangunan infrastruktur yang tentunya juga pastinya akan meningkatkan perekonomian para pedagang lagi, Pak. Kabarnya akan ada pembangunan tribun, apakah benar, Pak? Kemudian ada juga jembatan kaca. Ini hanya sekadar wacana atau nanti kira-kira akan terlaksana nih, Pak? Tidak wacana Pak Pur ya. Tidak wacana, Jadi baik. kita harus step by stepnya. Memang kita Betul. kecil sih dengan PAD kita kan terbatas ya. Harapan kita memang kan konsep-konsep itu bisa dilaksanakan betul. Ya, Ya. tapi kan saya sudah bisa melaporkan ke beliaunya. Kalau target saya ini kan cuma 2,5 1 tahun dulu. Dulu sekali itu cuma kita di statis di 1,2 miliar lah. Ya. Hari ini kita tahun ini 2023 ini kita ditarget 2,5. Tapi saya baru 2 bulan sudah dapat 1,5 miliar. Luar biasa. Pastinya nanti akan melebihi Berarti target. kira-kira bisa mencapai 5 miliar 4 satu. miliar kita sudah tidur-tidur nyenyak. Kira-kira Itu nanti dari pariwisata kan. Pariwisata, Tapi nggak ya. seperti itu. Berapapun Baik. dapat yang ngebel, katakan setiap hari dapatnya berapa, kita selalu langsung setor ke kas daerah. Baik, Endingnya ini kembali lagi akan kita bahas dengan Pak Pur, dengan Dewan, Ya. dengan semua elemen. Kemarin saja kita coba injek untuk pembangunan air mancur water fountain itu hampir 5,6. Impact-nya bukan 5,6-nya tapi impact-nya. Ya. Dampak Kemudian- ekonominya pada masyarakat. Iya, kemudian PKL. PKL ini nanti akan kita desain. Kita sudah punya master plan-nya ini. Oh, baik. Nah, ini master plan-nya. Kita punya master plan-nya. Nanti akan kita desain. Kemudian di situ juga ada bus-nya, kemudian ada tribunnya. Nanti audien, pengunjung wisatawan bisa menyaksikan dari taman tribun yang sudah kita desain. Baik, Iya. baik. Nah, untuk tribunnya nanti kira-kira akan ditempatkan di sebelah mana nih, Pak? Dari Jadi- Telaga Ngebel ini, Pak. Jadi yang sekarang ini yang kita rencanakan bersama dengan beliaunya ini, beliaunya juga kita bahas di Dewan. Ya. Kemudian dermaga. Kita sepakat bahwa dermaga selama ini yang kita gunakan dermaga yang di Ya. depannya itu ada water fountain. Karena di situ adalah titik strategisnya untuk pengembangan kepariwisataan Ngebel ini. Kita nanti akan kita bangun di situ. Ya, kita bangun di situ. Jadi di situ nanti ada stage untuk teater perform. Oh, baik. Jadi Untuk kesenian ya, untuk Pak, ya? kesenian. Jadi Oh, setiap Sabtu Minggu kita ada event karena itu high season. Di situ harus ada entertain. Jadi di situ mulai ada teater, di situ ada pertunjukan musik, di situ ada pertunjukan reok, seni tradisi Ponorogo juga. Malah makanya kan rencananya jalan itu kan mau di alihkan lingkarkan Iya, itu ya. yang Oh, jalan jalan lingkar yang lapangan. dermaga yang itu ya? jalan Ya. yang apa depan dermaga Depan itu dermaga, oh, nanti baik. dikhususkan untuk memang event-event pertunjukan itu Pertunjukan. untuk jalannya lingkar ke masuk agak atas dikit lah. Oh, Nah, lingkar begitu. lapangan ya, lingkar lapangan. Ya, ya.
Ya kemudian dengan nyaman pengunjung itu nanti akan nyaman stay di situ berjam-jam sambil menikmati live-nya water fountain. Di situ ada pertunjukan teater lah. Oh, baik. Seperti mungkin kalau kita adopsi, mungkin di Sentosa Island di Singapura. Wah, luar biasa ya. Nanti masyarakat atau pengunjung yang datang semakin dimanjakan. Semakin begitu ya? dimanjakan length of stay-nya, Baik, semakin baik, nyaman baik, tinggal di baik. Ngebel, kemudian hotelnya kita tingkatkan, ya kualitasnya, qualified-nya tentu harus berstandar. Kemudian nanti kan kita buat paket-paket wisata sehingga orang seperti Mbak Lista di Ngebel ini tidak hanya cukup sehari 2 hari, bahkan 3 hari di sini nanti akan kembali lagi ke sini, akan Baik. kembali lagi. Belum lagi, sebentar lagi kita akan merencanakan pembangunan jembatan kaca di sana, Jembatan Pak Pur, ya. kaca? Iya, Oh, di sebelah baik, sana baik, nanti di baik. dermaga, Ya. di yang terminal ya, Baik. nanti jembatan kaca. Baik, nanti kita akan membahas jembatan kaca, Pak. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar. Anda masih bersama kami dalam program Ngopi Ngobrol Pintar bersama dengan 2 narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Puryono, Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, dan Pak Yuda Selamat Sarwaedi, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. Baik, Pak, tadi Pak Yuda sempat membahas mengenai jembatan kaca. Ya. Nah, ini ada lagi nih yang akan dibangun di Telaga Ngebel, adalah jembatan kaca. Kira-kira di sebelah mana Pak nanti akan dibangun jembatan kaca, dan seperti apa kira-kira bayangannya, seperti apa nih gambarannya? Jadi memang kita bikin pariwisata itu kan harus update ya, harus update terus supaya ketika berkunjung hari ini besok ada apa ya, kan Ya, gitu loh. betul. Agar tidak bosan Agar tidak bosan, pengunjungnya Pak. ya. Terus berinovasi. Terus berinovasi. Jadi kita ikut-ikutan lah, sesuatu yang baik di kota lain, di tempat lain itu harus kita adopsi. Ya. Di Ngebel ini nanti kita akan bersolek bagaimana pedestriannya. Ini nanti akan kita bikin. Belum lagi tanggal 12 ibu-ibu PKK yang dipimpin oleh Ibu Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK juga akan menanam bunga, gerakan Wah, menanam bunga di sepanjang telaga ini. Ya. Kemudian saya berbicara dulu, kalau berbicara Ngebel memang ini butuh kolaborasi bersama. Saat ini menyampaikan di pemerintah ini sudah kolaborasi bersama. Ya. Bagaimana kita melihat Kabupaten Bali tahun 66 dibangun pariwisata berkembang seperti itu, dibangun dengan CBT-nya, Community Based Tourism, pariwisata berbasis komunitas. Nah ini akan kita adopsi di sini. Semua komunitas yang ada di sini nanti juga ikut-ikutan berperan aktif bagaimana mengembangkan Ngebel ini. Semuanya, mulai PKL-nya, kemudian jasa usaha pariwisata, makanan dan minuman warga masyarakat, Pak Pur ya tentunya. Yang tidak kalah penting memang kan ada peran serta masyarakat. Makanya kalau baik. saya mengatakan ini penanganan harus terpadu ya. Jadi di samping ini taruhlah ini sentralnya telaga ya. Ini harus ada faktor pendukungnya ya. Di samping mungkin di beberapa lingkungan sekitar ini sebetulnya kan sudah ada, taruhlah orang ke Ngebel ini tidak hanya semata-mata Ngebel, tapi ya betul tujuan utama ke Telaga. Ada di sebelah Kampung Durian. Ada faktor wisata pendukung yang di atas ada Loko Sewu. Loko Jajah. Ya betul. Yang Nap, Pupus ya. selatan itu ada air panas. Air panas. Informasi Air malah panas. Pak Bupati kemarin mau mendorong tahun itu bagaimana ada pengembangan bunga. Kampung bunga, Sehingga kampung Jepang. Ya, Oh, iya, ketika iya, iya. ke Ngebel itu tidak hanya Telaga semata-mata saja. Telaga, ya, Ya. tetapi bisa ke beberapa titik. wisata Nah, penyangga. Inilah yang Pak Kepala Dinas memang kan harus betul-betul mutar otak, punya inovasi baru untuk mendukung ini, ya. Sehingga semakin menarik orang Baik, datang baik. ke sini. Jadi itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Gubernur pada waktu datang ke Ponorogo ya. Memang harus ada inovasi ya. Kemudian kolaborasi ya. Kemudian harus ada ya kerjasama lah dengan stakeholder yang ada. Kemudian nanti kita merencanakan jembatan kaca karena saya tadi menyampaikan harus ada update.
Nah, harus ada update, berarti besok harus ada sesuatu yang baru. Kami di 2022 ini, 2023 ini akan Kemarin merencanakan berapa anggarannya tuh? Saya lupa itu ya. merencanakan jembatan kaca. Ya, merencanakan jembatan kaca. Jadi ya kalau nanti sampai yang kita manfaatkan terminal Sahang. Terminal Sahang ini sekarang ini kan kurang begitu efektif untuk dipergunakan ya. Sehingga supaya nanti di dermaga ini ada, karena sekarang ini orang berkerumunnya, titik kumpulnya pada di dermaga. Nah, bagaimana meratakan, memecah konsentrasi. Sehingga yang ada di sana di terminal Sahang nanti kita manfaatkan ada titik destinasi baru jembatan kaca, sehingga orang bisa berjalan di atas air dengan ketinggian kurang lebih ada 30 meter itu. 30 meter di atas air. Kemudian ya kita rencanakan kurang lebih ada sekitar 1,5 miliar lah nanti kita butuh. Tapi itu nanti bertahap. Ya, satu-satu dulu ya, Pak ya. Supaya nanti orang begitu datang ke wah ada apa jembatan kaca gitu. Ya kita sambil jalan, wah orang dengan ketinggian 30 meter orang akan tergopoh-gopoh kan, seperti itu kan. Ini adrenalin juga. Itu ya. Nanti jadi ada pemerataan ekonomi juga ya, Pak ya. PKL yang di sini bisa meningkat ekonominya, yang di sana juga, begitu. Baik. Nah, Pak, kita mempunyai cuplikan wawancara beberapa warga yang ke Telaga Ngebel, Pak. Kita simak dulu wawancaranya. Baik, ini dia. Ini gimana Pak pendapatnya terkait Telaga Ngebel saat ini seperti apa? Untuk saat ini itu perlu ada renovasi yang lebih baru lagi, dan alhamdulillah sekarang ini sudah lumayan lebih daripada tahun-tahun yang lalu itu. Kalau yang perlu diperhatikan Pak? Juga perlu kan itu mengenai jalannya. Jalan itu perlu diperbaiki atau perlu diperbarui agar yaitu para penggemar itu semakin kenal. Ini kan rencananya Ngebel kan mau di face off atau mau dipercantik ya Mbak ya. Itu pendapat Mbak seperti apa? Ya, menurut saya baik sih, biar banyak pengunjungnya lagi, terus wisatanya semakin indah. Seperti itu. Kalau masukan sendiri dari Mbak itu apa Mbak? Kalau bisa yang perlu diperbaiki, yang perlu diperhatikan di sini? Iya, tentang kebersihan, jalannya terutama. Untuk jalan aksesnya yang mau ke sini. Emang kenapa Mbak? Ya berlubang-lubang. Terus ya itu ya berlubang-lubang paling marah. Mengenai wacana mau apa diromplak area Ngebel nanti bagaimana? Setuju nggak sih? Ya, setuju. Soalnya ya udah aturan loh Mas. Aturan sama pariwisata. Terus harapannya gimana? Ya supaya bisa jualannya bisa jalan ya, tempatnya itu harus yang strategis gitu. Ya ikut aja, kalau nanti ke depannya lebih bagus, lebih ramai, harapannya pedagang gitu. Kalau mengenai lapak sendiri nanti bagaimana Pak? Kalau mengenai lapak ya ikut aja lah. Pengennya gimana? Kalau Bapak sendiri? Pengennya ya kalau bisa ya jangan terlalu jauh sama pengunjung. Ya pemirsa, itu tadi beberapa tanggapan dari warga yang datang ke Telaga Ngebel. Di antaranya ada yang soal jalan Pak. Kemudian ada lagi soal kebersihan Pak. Nah ini ke siapa dulu nih? Ke Pak Yuda dulu Pak. Gimana nih sepertinya pekerjaan rumah bagi pemerintah mengenai wisata Telaga Ngebel? Monggo silahkan Pak. Oke Mbak Lista, CTV semuanya yang saya hormati pemirsa CTV. Jadi kalau kita sudah di depan tadi menyampaikan bahwa kalau berbicara pengembangan kepariwisataan, itu tidak selesai di pemerintah saja, tidak selesai di Dinas Parpora, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Memang perlu sinergi semua elemen. Ya, saya tadi menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata agar berhasil kita harus mengadopsi yang ada di Bali. CBT, Communities Based Tourism. Jadi memang berbasis komunitas, semuanya nanti kita terlibat, termasuk OPD. Terpadu tadi ya. Ya terpadu. Secara terpadu. Ya terpadu. Memang sinergi terpadu. Mulai OPD kemarin sudah dirapatkan, dirakorkan oleh Pak Bupati, dipimpin langsung oleh Kang Bupati Sugiri Sancoko. Itu bagaimana OPD ini, karena ini adalah visi misi besarnya Bupati dalam rangka mewujudkan pembangunan di Ponorogo masa jabatan dan masa periodenya ini, semua OPD harus berkonsentrasi ke sana, terlibat langsung ke sana. Kalau tadi masyarakat menyampaikan tentang kebersihan, Dinas LH harus ambil bagian bagaimana kebersihan, bagaimana sampah supaya tidak berserakan, bagaimana mengangkut dari TPS ke TPA-nya, ya.
kemudian bagaimana pasukan kuning, artinya ada daun, saya kira nek iso enek daun jatuh pun Pak Pur ya. Baik. Itu sebelum jatuh harus tahu kan gitu. Ibarat peribahasanya kan seperti karena kita ini sebagai jargonnya Pak Sandiaga Uno Kemenpar Ekraf itu kan CHSE, Clean Health Safety dan Environment. Kan ini kan 4 ini harus kepegang. Ya. Semua elemen. Kemudian bagaimana tadi menanyakan jalannya. Dinas PU itu memang secara tidak usah diperintah. Kan ada juru jalan. Ketika ada jalan sejengkal apapun kalau itu ada lubang karena ini destinasi wisata. Dari sisi infrastruktur ya, jalan sebetulnya sudah lumayan lah tahun ini ya. Tahun ini kan sudah ada tambahan untuk perbaikan ya. Kalau memang yang dari arah barat mungkin belum, tapi ke arah selatan kan sudah perbaikan. Jadi ini kan ada yang dari Ngebel jurusan Pulung. Ini sudah sekitar ada 5-6 kilo yang Pak Yuda, ya hotmik lagi. Ya mungkin memang yang jadi konsentrasi ya. Ini kan yang dari arah barat, arah Jenangan. Yang kebetulan memang ya karena dari arah barat itu banyaknya muatan mobil yang overload muatannya yang itu yang sampai sekarang itu memang jadi problem kita. Berdampak pada tetapi kondisi memang jalan yang, ya Pak? Ini yang saya sepakat memang ya, yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi kan harus penanganan terpadu. Dinas PU ini tugasnya bagaimana memperbaiki akses menuju ke Ngebel. Ada pedagang ini tugasnya Indako Perdakum yang harus menata. Ya. Lapak-lapak pedagang ditata. Ini kan ditata sehingga menarik, tidak terkesan berserakan, tidak terkesan kumuh. Ada LH lingkungan yang hidup. tugasnya bagaimana nanti terkait dengan kebersihannya. Sehingga termasuk keterlibatan masyarakat. Ya, kesadaran Handarbeninya. merasa memiliki handarbeni, bagaimana merawat Ngebel ini bersama-sama. Tidak bisa memang dibebankan kepada Pak Yuda sebagai Kepala Dinas Pariwisata untuk membuat Ngebel ini jadi menarik, tetapi semua pihak ya, karena memang ada beberapa pihak yang harusnya bersinergi dengan baik. Harus bersinergi. Bagaimana untuk safety-nya tadi, keamanannya di sini butuh kepolisian, Satpol PP. Kemudian lingkungan juga bagaimana mengamankan, jangan sampai ada berita bahwa di Ngebel ada pencurian. Harus ada nyaman pemalakan. kan? Wisatawan datang ke sini kan harus dijamin rasa aman dan nyaman. Nyaman itu loh. Seperti di Bali itu kan ada pecalang gitu Pak Pur ya. Di kampung-kampung ada pecalang lah. Di sini bagaimana mengamankan ya. Kemudian seperti keterlibatan semuanya, PJU-nya. Kan sekarang ini kita open sampai malam itu. Sampai jam 11. Ini kan harus ada PJU. Ya, yang juga penting Pak. sementara kan masih sebagian. Ya, ini bagaimana keliling ini ke depan. Itu di subnya. Karena di sini jalannya naik turun, bagaimana rambu-rambunya. Ya, semua terlibat. Saya kira semua harus terlibat di dalam pengembangan kepariwisataan yang ada di Ponorogo ini. Belum lagi pengembangan yang ada di Sampung. Sekarang ini sudah kita bangun. Sebentar lagi kita groundbreaking oleh Bu Gubernur mungkin minggu depan. Ya. Nanti kita laksanakan groundbreaking pembangunan monumen dan museum reok, monumennya setinggi 126 meter. Baik, luar biasa ya. Ini ada banyak sekali rencana begitu ya dari pemerintah khususnya melalui ya dari memang Pak kita Bupati ingin hidup dari sektor kepariwisataan karena orang pariwisata memang itu yang ya kita sadari, kita Mabhum Ponorogo ini yang bisa masih dikembangkan itu ya di lain sektor pertanian ini memang ya satu-satunya pariwisata Mbak ya yang bisa dikembangkan. Potensi alamnya juga luar biasa Pak. Tinggal kita bagaimana mengelola packagingnya. Di sana di atas sana ada Meloko Jajar, Meloko ada Meloko Sewu. Wah, view-nya luar biasa. Air terjun juga di Pupus. Ya, di Pupus juga. Jadi pariwisata itu orang datang kan bawa uang. Ya. Betul sekali Pak. Baik. Karena dengan sektor pariwisata ini perekonomian warga itu tadi ya yang bisa itu kreatifnya yang perlu kita garis bawahi. Jadi mohon maaf ya. Jadi akhir-akhir ini dengan naiknya tiket masuk itu yang kemarin menjadi sorotan ya di medsos luar biasa. Tetapi begini ya, kita harus juga berpikir panjang ya. Pertama, Pak Yuda, Pak Kepala Dinas ini ya. Tiket masuk dengan kenaikan tiket masuk memang kan harus diiringi ya. Ini harus linear berbanding lurus dengan pengembangan inovasi di yang pertama itu ya di sekitar Ngebel. Sehingga kemudian nanti kan orang itu akan berbicara ini mahal atau tidak itu sebenarnya kan tidak hanya diukur dari nominal tiket masuknya, tetapi kan harus disesuaikan apa yang mereka dapatkan di sini. Fasilitas itu apa? yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya ya.
ini dengan adanya pengembangan inovasi ini dampak yang secara signifikan terhadap ekonomi masyarakat juga akan ikut terangkat juga Terdongkrak. kan. Iya, Iya. akan Sampai terangkat ini. disampaikan tadi, Jadi yang jualan warung kopi betul, seperti ini ya. sekarang bisa tidak naik. semata-mata pemerintah daerah ingin mendapatkan PAD yang besar, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana ekonomi masyarakat ini juga akan Mensejahterakan masyarakat. ini. Baik. Makanya ini ya Baik. satu hal yang harus digarisbawahi, jangan hanya sekedar mengukur, tiketnya dari 8.000 naik jadi 15.000 ya. Ini kan harus diperhitungkan, dilihat bahwa kita sudah 12 tahun tidak naik. ya ini 12 tahun tidak pernah naik. Baik, betul. Baik, Pak, ini pekerjaan rumah lagi, Pak. Kalau nanti sudah banyak begitu ya infrastruktur yang dibangun di Telaga Ngebel. Kemudian PR berikutnya adalah bagaimana mempromosikan Telaga Ngebel kepada masyarakat luas, karena di daerah sekitar ini juga banyak lokasi wisata lain. Nah, ini gimana, Pak Yuda? Kita silakan. punya Ponorogo Tourism. Jadi situs yang kita buat, kita rancang. Itu milik pariwisata. Kemudian situs-situs yang lain, kemudian kita punya Ponorogo Tourism. Silahkan masyarakat dari manapun, sekarang ini media sosial kan sangat luar biasa. Ya, media sosial ini Ya, penting loh, Pak. media ya. sosial. Baik. Media sosial itu sangat luar biasa, juga bisa digunakan untuk promosi kepariwisataan, marketing pariwisata, juga bisa untuk membuli. Baik, membuli yang baik, Pak, harusnya ya. Membuli yang baik kan gitu. kalau Jadi- baik tidak dibully, Oh, iya. tapi disanjung. Disanjung. Jadi disanjung, jangan kan itu. Dapat apresiasi kan betul, gitu. kita membangun water fountain aja kemarin karena di media sosial katanya air mancur kemarin sewa kan seperti itu. Oh, ya. Ternyata sampai sekarang Iya, masih iya, ada. ternyata sekarang ini masih ada. Jadi seperti itu, mari kita pergunakan media sosial ini sebagai media untuk mempromosikan Ponorogo. Untuk membawa Ponorogo ini menjadi besar karena media sosial. Ponorogo ini menjadi terkenal, Ponorogo ini menjadi kota budaya, kota yang arif dan bijaksana, kota santri, itu karena media sosial. Ya. Oleh karena itu promosi ini tetap kita mempergunakan media sosial, kemudian kita bekerja Ya. sama dengan travel Ada, agency memang kan sebentar lagi. Strategi marketingnya itu yang untuk memasarkan, mempromosikan. Ya bisa jadi nanti kan lewat JTP, ya Betul. doanya Pak Yuda. Ya. Siap. Nanti Ini kita yang- bisa, Pak. Nah, Iya. ada lagi duta wisata. Nah, Ya. di Ponorogo ini juga ada duta wisata ya, Pak Ada. Yuda ya, Ya. yang juga mempromosikan wisata Betul. Ponorogo. Tugasnya sampai sekarang seperti apa nih? Apakah juga bertugas untuk mempromosikan salah satunya Telaga Ngebel ini, Pak? Jadi duta wisata memang kemarin kita sebagai duta kita untuk menjembatani bagaimana mereka kan mempunyai jaringan jejaring ya. Kemudian dia mempunyai follower juga banyak. Kemudian ini juga kita perankan sebagai promosi pariwisata juga. Ya. Tetapi tidak hanya sekupnya pariwisata. Mereka sebagai duta pembangunan. Tidak hanya melulu ke pariwisata juga. Ya. Nanti misalnya ada program terkait dengan dinas Itu kan kesehatan. salah satu tugasnya duta wisata itu kan memasarkan, ya, mempromosikan, ya, baik. wisatanya. Di samping mungkin juga ada yang lain. Pembangunan yang ada di Ponorogo. Ponorogo. Ya, kemudian kita juga mempunyai media partner seperti itu. Baik. Nah, ini harapan terakhir, Pak, sebelum kita closing, harapan kedepannya dengan banyaknya pembangunan nanti yang akan dilakukan di Telaga Ngebel apa? Dari Pak Yuda dulu. Silakan. Jadi pembangunan Telaga Ngebel ini tidak akan pernah tidur. Jadi Ngebel harus selalu ada inovasi, selalu ada update, selalu ada perkembangan, kemudian masyarakatnya juga hospitality-nya, kortesenya, keramah tamahannya, uniformnya, bagaimana harus melayani guest, bagaimana harus melayani tamu yang berkunjung ke Ngebel. Capainya hanya satu, guest satisfaction. Jadi kepuasan Baik. wisatawan yang akan datang ke Ngebel dan dimanjakan dengan senyaman mungkin dengan mereka datang berwisata, rest and relax, mereka sangat berbahagia untuk mengunjungi Ngebel dan akan terus mengunjungi Ngebel. Baik. Kemudian silahkan ke Pak Pur, silakan. Ya. Untuk harapannya apa, Pak? Jadi Tentang karena Telaga Ngebel. memang sudah ada konsep ya yang secara rigid disampaikan. Memang secara teknis ini kan urusan kepala dinas. Ya. Kalau DPRD itu kan secara global Kebijakan. ya kebijakannya ikut menganggarkan untuk kebutuhannya. Ya. Di lapangan tugasnya Pak Kepala Teknis, Dinas ya. dinas teknis ini. Ya paling tidak memang kan secara bertahap ya ada skala prioritas. Ya, kira-kira apa yang perlu dibangun lebih dulu? Tadi ada jembatan kaca, ada panggung yang Ya, puncaknya. tribun. Sehingga ini kan juga terkait dengan penganggaran juga. Kira-kira dalam tahun 2023 ini kemampuan keuangan kita berapa? Kira-kira sesuai kemampuan itu untuk apa lebih dulu? Ya,
Dan yang tidak kalah penting memang melibatkan dari berbagai aspek untuk mendukung inovasi yang sudah dikembangkan di Telaga Ngebel ini. Ya. Baik, dan ke depan diharapkan juga nih perekonomian masyarakat Betul, meningkat, yang tidak kalah penting itu. kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Baik, terima kasih Pak Puryono, terima kasih Pak Yuda sudah hadir bersama kami. Terima Semoga kasih. informasi yang dibagikan ini memberikan manfaat untuk masyarakat dan masyarakat lebih banyak yang datang ke Telaga Ngebel. Baik. Nah pemirsa, di belakang sana merupakan lokasi water fountain atau air terjun menari yang menjadi daya tarik wisata untuk datang ke Telaga Ngebel, di mana pada malam hari sekarang ini Telaga Ngebel bisa lebih ramai daripada biasanya karena ada wahana tambahan tersebut. Dan ke depan pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menambah infrastruktur lain, diantaranya yaitu pembangunan tribun dan juga pertunjukan seni, serta nantinya juga akan ada jembatan kaca yang ditargetkan akan dibangun secepatnya di sekitar Telaga Ngebel, sehingga ke depan diharapkan masyarakat dari daerah Ponorogo sendiri maupun juga dari luar Ponorogo akan lebih banyak datang ke Telaga Ngebel dan juga bisa meningkatkan perekonomian khususnya bagi para pedagang dan juga masyarakat sekitar Telaga Ngebel, sehingga untuk mesejahterakan masyarakat khususnya. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam program Ngopi Ngobrol Pintar. Sampai jumpa dalam program Ngopi berikutnya. Saya Lisa Mutiasari, salam JTV.